Adapun tentang hal aset atau surat amanat mandat yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Komisaris PBB Haji Muhammad Bung Soekarno, itu kan faktanya jelas. Nah, di situ kita perlu mengambil kesimpulan sejak tahun kapan telah dicairkan Super Semar keluar daripada suaranya sang proklamator itu. Jadi mohon sadarilah jika hal ini semua atas orang-orang kepercayaan dulu yang menerima surat wasiat mandat amanat harta aset kekayaan pejuang rakyat itu kan sudah lama sekali mungkin tercerai-berai otentiknya. Sekarang yang kita lihat kan negara ini mempunyai petugas atau mandatari sebagai komando, yaitu presiden beserta jajaran bawahannya itu adalah petugas pemerintah mandat amanat untuk umat rakyat bangsa negara. Jelas di situ bahwa sebagian aset itu sudah ada di ranah pemerintah. Jadi yang dipegang oleh jajaran para kesepuhan, baik siapapun, dimanapun, kalau memang itu titipan, kalau memang itu amanat, kami mohon atas nama rakyat jelata, atas nama rakyat negara Republik Indonesia, mengertilah, memahami yang sekarang terjadinya banyak konflik, tabrakan, perseteruan, golongan-golongan, sehingga mereka hanya sibuk dengan pangkat tahta kekuasaannya saja. Padahal warga negara umat rakyat bangsa Indonesia ini dicekam oleh berbagai macam peringatan yang telah dibuktikan secara nyata antar sesama saling berantem, antar pemegang tahta saling geser, antar pemegang kekuasaan umat rakyat bangsa sendiri. Mereka melakukan spontanitas karena kebutuhan, merampok, maling, menipu yang saling merugikan. Nah, inilah yang patut dasar kita ambil pemecahan pemikiran secara adil bijaksana penyebab daripada hal-hal yang terjadi di depan mata kita yang tersebar luas beritanya melalui media ataupun mulut ke mulut. Jadi kami mohon atas nama suara rakyat bangsa negara, bersatulah, ambil satu keputusan menjadi manusia berhati budi luhur atau berjiwa kesatria, abdi luhur budi yang memang untuk mengawali rasa aman sebagai pengamanan, pengayom dan pembinaan. Jika memang rakyat itu sebagai mandat hukum tertinggi, kenapa hal ini dipandang sebelah mata, diperlakukan tidak adil dan bijaksana, rakyat yang hanya perut dan keluarganya saja membutuhkan buat perekonomian sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal. Jadi perlulah kita menyadari titik kelemahan, kekusutan, serta memberantas hal itu, mengembalikan kepada sejatinya manusia itu. Yuk kita bersama bersatu berpikir musyawarah, tidak memandang siapapun, tidak memandang kekurangan dan kelebihan, tidak memandang tinggi rendahnya jabatan ataupun kekuasaan. Sesungguhnya kodrat manusia itu sama, yang lebih tinggi derajatnya daripada makhluk yang lainnya. Atas nama negara Nusantara Republik Indonesia, untuk umat rakyat bangsanya melakukan satu hal keamanan dari hukum yang adil bijaksana, sehingga di situ akan secara alami menuju ke arah kemakmuran sesuai adat istiadat budaya warga negara Indonesia. Coba pahamilah dari segala fakta nyata yang terjadi sekarang di negara manapun. Ini udah peringatan dari alamnya sendiri. Semoga kita semua
Kembali ke alam kesadaran itu, sesungguhnya kemuliaan telah disiapkan, kemakmuran atas sawah, darat, gunung, dan lautan telah disiapkan. Otak pemikiran teknologi, kecanggihan orang Indonesia khususnya juga sangat diakui di mata dunia. Itu kenapa hal ini janganlah menjadi sebuah sistem manipulasi kapitalis, imperialis, nepotis, kebohongan, menutupi jalannya kebenaran itu adalah sifat yang kurang baik. Sekolah apapun, ibu, bapak, guru manapun, minimal orang tua, kakek, nenek, bapak kolot kita dahulu itu menyuruh menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya, sebenar-benarnya sebagai kodrat manusia. Karena kita malu dilihat sama cahayanya siang dan malam, dilihat sama makhluknya mereka yang tidak bisa bicara tapi hidup adanya, dilihat sama angka dan aksara yang sudah ada di jalan apapun namanya. Mereka kan menyaksikan kemana kita pergi, jam berapa waktunya, itu lewat jalan itu. Jadi, nah disinilah kurangnya menyadari bahwa kita itu ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang mencatat. Malah lebih-lebih ada yang merasakan. Karena kita kaki ini menginjak atau memijak bumi atau tanah jagat satunggal. Jadi inilah yang harus kita sadari. Dunia ini membutuhkan sosok-sosok tubuh-tubuh yang mengerti dan memahami. Kembalilah ke awal satu kata kebenaran yang sebenar-benarnya, bahwa kita itu sesungguhnya harus menghargai nilai-nilai sejarah, menghargai pengorbanan tumpah darah nyawa para pejuang, menghargai para perumus atas waktu, juga sebuah nama apapun, serta pencipta sebagai pengingat kepada anak cucunya atau saudara-saudari yang lainnya, agar kita hidup sesuai aksara. Bila digabung ya bergandengan menjadi sebuah nama atau ayat atau tulisan. Angka pun sama. Angka 1000 bergabungnya ada kosong 3 kali dan angka 1. Itu kan jelas faktanya. Kenapa kita harus bercerai-berai? Tidak kuatnya bersatu, tidak mengertinya di persatuan untuk menjadi kekuatan bukti nyata. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hal apa yang kita bohongi? Hal apa yang kita tidak mampu melaksanakan? Keimanan katanya, landasan dasarnya kebersihan, menghargai antar sesamanya, tidak memandang siapa dan dari mana, bersatu gotong royong di persatuan yang bermanfaat dan baik, berguna bagi bangsa-bangsanya. Bila ada hal kekurangan dan kelebihan apapun, musyawarahlah untuk mengambil satu keputusan atau solusi dari masalah itu. Lakukan secara adil bijaksana, karena sesungguhnya kita adalah sama derajatnya. Rakyat awalnya juga. Kita harus sadar ke situ. Sebagai manusia, masa iya sih yang membawa hati nurani, otak, pikiran, akal, rasa rumasa, anggota badan yang lengkap, ditambah lagi dengan ilmu pendidikan. Jadi ujung-ujungnya nanti akan ditagih janji sama angka dan aksara itu. Yuk bersama sadarilah, kita nggak akan bisa lari kemana-mana kalau yang lagi janji angka dan aksara. Namamu siapa, pinmu siapa, ibumu siapa, detik itu, waktu itu kau dilahirkan di dalam kandungan atau dari dalam kandungan tubuh ibu manapun wujudnya, kan jelas di situ. Jadi kepada seluruh tunas muda putra-putri, muda-mudi bangsa ini dan yang lainnya, saya yakin pikiran rasa itu ada sebenarnya. Bahkan bertanya-tanya dari awal dahulu, cobaan, ujian, kepahitan, kepedihan, menerima ketidakadilan, merintih, menangis. Atas rintihannya itulah masa iya sih katanya Indonesia subur makmur, kaya raya, sudah disiapkan dari sawah, darat, gunung, dan lautannya, serta sekolah-sekolah pendidikan. Jadi apa gitu loh, kenapa? Inilah awal
dahulu, zaman sekarang adalah ujung harapan dari angka dan aksara atas makhluk manusia yang berpikir, yang memiliki rasa rumasa dari anggota tubuh sejatinya derajat kodrat manusia. Jadi mari kita kembalikan amanat mandat wasiat ibu bapak kolot dahulu yang sejatinya tidak menginginkan bangsa rakyat manapun saling yang seperti saat ini kita lihat baik melalui berita dan yang lainnya. Disitulah kita kadang geleng-gelengkan kepala, mengusap dada, ada cetusan, orasi, ataupun imbang rasanya sesama antar umat rakyat bangsa-bangsa. Nah itulah jiwa yang sebenarnya sebagai kodrat manusia. Jadi tinggi dan rendah derajatnya makhluk manusia namanya itu tergantung kita akhlak kelakuannya atau perilaku. Tapi ya ini hanya sekedar tambahan kami dari rakyat biasa sebagai sharing atau masukan-masukan, adapun kurang lebihnya saudara-saudarilah yang bisa memahami, menerima, berpikir sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Timbulkan, wujudkan, rasakan dari Tuhan Yang Maha Esa. Isa, instruksi Sang Agung adalah bukti kita masuknya instruksi ke jiwa seluruh makhluknya. Apalagi manusia namanya. Jadi harus dipahami, harus kembali ke alam dasar melalui kesadaran bahwa kita itu dulu cuma tetesan air seni atau air mani ibu bapak yang belum memiliki tujuan apapun selain kuasa Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa menugaskan kepada Pangeran Pengasih, Pangeran Penyayang, Pangeran Penjaga, Pangeran Pembina, dan yang lainnya. Jadi pada putra-putri muda-mudi bangsa, segala bentuk yang kita lihat, kita rasakan, baik daripada sisi pendidikan ataupun kecanggihan teknologi, gunakanlah secara baik, bawa ke alam yang baik, karena ada Sang Pemilik kuasa kebenaran yang memantau 1 kali 24 jam. Ya, terima kasih. Ini semoga pelajaran buat kami rakyat bangsa negara. Dari gelap semoga menjadi terang. Dari tidak tahu semoga menambah wawasan. Kami yang cuma rakyat biasa, saling sharing, saling berbagi. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat diri saya sendiri, juga bermanfaat terserah saudara-saudari. Silahkan, saya cuma mampu menyampaikan hal ini seadanya, apa adanya. Jadilah kodrat makhluk manusia. Tinggi dan rendah derajat kita adalah tergantung akhlak kelakuan berperilaku kita dalam menjalani kehidupan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.